Cara membuatnya mudah dan bahan yang digunakan juga ekonomis. Yuk langsung saja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku siapkan roti tawar. Aku pakai merek Yamazaki ya bun. Di sini aku beli di Alfamart gitu, atau bisa juga kalau mau gunakan merek yang lebih murah, kalau mau dijadikan ide jualan, beli aja di pasar atau di tukang sayur biasanya ada, atau juga di warung-warung gitu ya bun. Lalu kita ambil satu lembar roti tawar dan kita letakkan di atas telanan seperti ini. Kemudian untuk pinggiran roti tawarnya itu enggak aku gunakan ya bun, jadi akan aku potong terlebih dahulu. Tapi jangan juga dibuang, ini bisa banget dijadikan cemilan seperti pizza roti tawar gitu ya. Atau bisa juga nanti dijadikan cemilan yang lain, banyak kok untuk cemilannya. Itu bisa kalian search aja di YouTube olahan dari pinggiran roti tawar, nanti banyak bermunculan resep-resepnya. Dan ini roti tawarnya akan aku pipihkan menggunakan rolling pin, kalau nggak ada bisa juga menggunakan gelas ya bun. Selanjutnya ini akan aku sisihkan, aku pakai 15 lembar roti tawar ya bun. Kemudian di sini aku siapkan Mayfly yang rasa coklat. Aku pakainya satu bungkus terlebih dahulu ya bun. Jadi kita siapkan wadah, lalu kita masukkan satu bungkus Mayfly. Untuk rasanya bebas aja. Untuk Mayfly itu ada dua rasa ya, vanilla dan juga coklat. Lalu kita tambahkan 200 ml air panas dan kita aduk hingga tercampur rata. Untuk Mayfly-nya bisa juga ya bun, kalau mau diganti menggunakan gelas coklat ataupun selai coklat, opsional aja. Lalu ini akan aku sisihkan dulu dan kita ke tahap selanjutnya. Kita akan buat bahan balurannya. Siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung terigu dan masukkan secukupnya air, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Untuk bahan baluran ini aku cenderung lebih kental ya bun. Kalau sudah akan aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil satu lembar roti tawar tadi yang sudah dipipihkan dan isi menggunakan Mayfly sebanyak 1 sendok makan. Lalu bagian pinggiran roti tawarnya akan aku olesi menggunakan bahan baluran yang sudah kita buat sebelumnya ya bun. Ini bertujuan supaya nanti ketika kita lipat seperti ini bisa merekat ya bun, dan tidak mudah bocor untuk isiannya gitu ketika digoreng. Nah setelah kita lipat seperti ini akan kita sisihkan dulu. Kita lakukan tahap ini sampai selesai ya. Untuk caranya masih sama seperti sebelumnya. Oh ya, untuk penggunaan Mayfly-nya ini jadinya aku pakai 1,5 bungkus gitu ya bun. Cuma masih sisa juga sih, aku pakai 1,5 bungkus. Jadi nanti bisa kalian kira-kira aja ya, tergantung juga harga jualnya. Karena untuk roti tawar harganya emang nggak murah ya. Nanti kalian gunakan roti tawar yang murahan aja, beli di warung atau beli juga di pasar, banyak banget kok. Oke, ini setelah aku buat semuanya, lalu aku sisihkan dulu. Dan di sini bahan balurannya itu masih ada sisa sedikit, jadi masih akan aku gunakan. Karena ini masih kurang, jadi aku akan tambahkan lagi 2 sendok makan tepung terigu untuk 1 sendok makannya munjung. Lalu kita masukkan secukupnya air. Untuk penggunaan airnya ini agak dibanyakin ya bun. Jadi untuk bahan baluran yang kedua ini aku akan buat sedikit cair gitu, nggak yang terlalu kental. Lalu kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang berkerindil ataupun yang menggumpal di bawahnya. Nah ini menurutku sudah cukup ya untuk tingkat kekentalannya. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil satu buah roti tawar dan kita masukkan ke dalam bahan baluran seperti ini. Ini cukup sebentar aja ya bun, supaya nanti nggak terlalu banyak menyerap tepung gitu di rotinya. Lalu kita baluri menggunakan tepung panir atau tepung panko seperti ini ya. Pastikan setiap sisi rotinya itu terbaluri menggunakan tepung panir seperti ini. Nah ini dia hasilnya setelah aku baluri menggunakan tepung panir. Lalu kita letakkan ke wadah. Dan ini nggak langsung akan aku goreng ya bun. Jadi aku simpan dulu di kulkas selama kurang lebih 20 menit. Baru nanti digoreng. Tujuannya supaya tepung panirnya ketika digoreng itu nggak terlalu rontok gitu ya bun. Ini bisa banget kalau mau langsung digoreng gitu. Tapi menurutku lebih baik kalian simpan dulu di kulkas supaya nanti lebih ngesat aja. Dan untuk menggorengnya gunakan api yang paling besar, jangan dibolak-balik, cukup 1 kali balik aja supaya nanti nggak terlalu menyerap minyak goreng ya bun di rotinya. Jadi kalau dirasa bagian bawahnya sudah berubah kecoklatan, kita balik seperti ini. Jadi kita balik cukup 1 kali. Dan kalau sudah matang, setiap sisinya sudah berubah kecoklatan, langsung saja bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semua rotinya selesai digoreng, atau bisa juga kalau mau kalian simpan di kulkas untuk stok frozen food ya. Nanti untuk expirednya itu tergantung dari expired roti tawarnya itu sendiri ya bun. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Satu resep hasilkan 15 biji.
Dan ini tuh jumbo banget, bisa dilihat. Nah sekarang aku akan kasih tunjuk ke kalian untuk isiannya. Coba kita belah ya bun. Bisa dilihat untuk coklatnya sebanyak ini tuh, lumer banget sih ini. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget. Untuk coklatnya ini manisnya pas ya bun, nggak yang enak gitu. Cemilan ini cocok banget kalau mau dijadikan ide jualan, atau untuk cemilan anak-anak di rumah juga boleh banget. Misal kalau mau dijadikan ide jualan, kemasannya bisa menggunakan mika seperti ini. Aku pakai mika panjang. Nanti untuk ukurannya ini aku lupa berapa sih, nanti coba deh aku tulis di kolom deskripsi ya. Jangan lupa ditambahkan stiker label di atasnya untuk mempercantik. Dan ini sudah siap dijual. Nanti untuk harga jualnya bisa disesuaikan di daerah masing-masing, karena setiap daerah memiliki harga bahan baku yang pastinya berbeda-beda ya bun. Kalian wajib cobain cemilan satu ini karena emang seenak itu. Bisa dititipkan di sekolah atau bisa juga kalau mau jual di depan teras rumah. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya tentang ide jualan. Bye bye.